Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Karima dari Prodi 1 PAIA dengan NIM 20210102244. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kata emosi diturunkan dari bahasa Perancis, emotion, dari emovir, kegembiraan, dari bahasa Latin emovir, dari varian X, luar, dan movir, bergerak. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat, tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak atau untuk beberapa jam. Aspek emosi dibagi menjadi 5. Terdapat aspek emosi yang fundamental yang harus dipertimbangkan. Di antaranya ialah biologi emosi, intensitas, fungsi emosi, frekuensi dan durasi, rasionalitas dan emosi. Klasifikasi emosi. Salah satu cara mengklasifikasikan emosi adalah berdasarkan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Emosi tidak dapat netral, karena menjadi netral berarti menjadi non-emosional. Emosi dibagi menjadi 2, yaitu emosi positif dan negatif. Di antaranya emosi positif ialah cinta, bahagia, senang, gembira, terpesona, dan ceria. Emosi negatif diantaranya ialah marah, sedih, takut, malu, dan cemas. Sumber-sumber emosi dan suasana hati: kepribadian, stres, olahraga, waktu, aktivitas sosial, usia, cuaca, tidur, dan gender. Sedikit penjelasan dari sumber-sumber emosi dan suasana hati. Di antaranya ialah cuaca. Cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Seseorang ahli menyimpulkan, berlawanan dengan pandangan kultur yang ada, data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada hari yang cerah atau sebaliknya. 2. Stres. Sebuah penelitian menghasilkan pernyataan adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres tingkat rendah, menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Aktivitas sosial. Orang-orang dengan suasana hati positif biasanya mencari interaksi sosial, dan sebaliknya, interaksi sosial menyebabkan orang-orang mempunyai suasana hati yang baik. Jenis aktivitas sosial juga berpengaruh. Penelitian mengungkap bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, atau epikurean lebih diasosialisasikan secara kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat duduk terus-menerus. Tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidak yang buruk menempatkan orang dalam suasana hati yang buruk karena hal tersebut memperburuk pengalaman keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contohnya, beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi apapun. Intinya, beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi apapun secara lebih intens atau memiliki intensitas, efek, atau perbuatan individual dalam kekuatan di mana individu-individu mengalami emosi mereka tinggi. Waktu. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu. Batasan eksternal pada emosi. Setiap organisasi mendefinisikan batasan-batasan yang mengidentifikasi emosi-emosi yang dapat diterima dan sampai tingkat mana karyawan dapat mengekspresikannya. Ialah diantaranya pengaruh-pengaruh organisasional dan pengaruh-pengaruh budaya.
Setiap contoh, di Cina orang menyatakan bahwa mereka mengalami lebih sedikit emosi positif dan negatif dibandingkan orang-orang dalam budaya lainnya, dan apapun emosi yang mereka alami adalah kurang intensitasnya dibandingkan pada kultur lain. Biologi emosi. Semua emosi berasal dari sistem limbik, otak yang kira-kira berukuran sebesar sebuah kacang walnut dan terletak di batang otak. Orang-orang cenderung merasa bahagia ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif. Sistem limbik orang tidaklah sama. Sistem limbik yang lebih aktif terhadap pada orang-orang yang depresi, khususnya ketika mereka memperoleh informasi negatif. Intensitas. Setiap orang memperbaiki respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Dalam sejumlah kasus, kepribadian menjadi penyebab perbedaan tersebut. Pada saat ini, perbedaan tersebut timbul sebagai hasil dari persyaratan-persyaratan pekerjaan, frekuensi, dan durasi. Suksesnya pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya tergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan dan intensitasnya, tetapi juga pada beberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Kerja emosional adalah situasi saat seorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Konsep kerja emosional muncul dari penelitian-penelitian atas pekerjaan terkait pelayanan, tetapi kerja emosional dapat relevan untuk semua jenis pekerjaan. Tantangannya sebenarnya adalah ketika para karyawan harus menunjukkan satu emosi sementara pada saat yang bersamaan mengalami emosi yang lain. Perbedaan ini disebut disonansi emosional. Jika dibiarkan, perasaan terkungkung dari frustasi, kemarahan, dan kebencian akhirnya dapat menyebabkan kelelahan emosional dan kejatuhan mental. Sekian materi yang sedikit saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.